Bukan kita yang mencari jalan keluar, bukan kita yang mencari solusi, tapi Allah dengan kehendaknya dan dengan caranya yang terbaik akan datangkan jalan keluar, akan datangkan solusi ketika kita mau merendah dan kita tadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi di channel BTW Break Time with saya, Radit Hood. Teman-teman, setelah kita bahas swipe up, bagaimana Allah swipe up iman kita, bagaimana Allah ingin menjadikan kita lebih baik, dan begitu pula ada satu hal yang harus kita bahas pula, yaitu swipe down. Swipe down yaitu menywipe ke bawah. Kadang itu kita swipe up itu adalah haknya Allah, tapi kadang kita ngambil porsi itu. Maksudnya seperti apa? Kadang ketika kita ada satu masalah dalam kehidupan, kita lupa bahwasanya tugas kita itu swipe down. Apa itu swipe down? Yaitu tadarruk, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tuh tidak mampu, kita tuh lemah, kita tuh bodoh, kita tuh fakir, kita tuh miskin. Kadang hanya itu yang kita lupakan, sehingga masalah yang datang kepada kita tidak kunjung selesai. Padahal Allah sampaikan, biarlah kalian yang membuat masalah, tapi siapa yang akan menyelesaikan? Allah yang akan menyelesaikan. Asalkan, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha, asalkan kita mau bertakwa kepada Allah. Takwa itulah tadarruk kita kepada Allah. Dengan takwa itu pula lah masalah ini Allah yang akan menurunkan tangannya untuk menyelesaikan. Karena kalaulah jalan keluar itu ada di tangan kita, maka mudah banget kita untuk menyelesaikan satu masalah ke masalah yang lain. Ataupun kalaulah solusi itu ada di tangan kita, maka kita tidak perlu bantuan orang lain, kita tidak perlu mengangkat tangan untuk berdoa untuk Allah datangkan solusi. Tapi nyatanya tidak. Solusi dan jalan keluar itu ada pada Allah. Teman-teman, pernahkah kita mendengar satu kisah Nabiullah Yunus alaihissalam? Betapa beliau ketika Allah jadikan beliau seorang nabi, beliau telah berdakwah, tapi nyatanya tidak banyak orang yang mengikuti beliau. Dan ada satu momentum yang mana menjadi salah satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan ujian kepada Nabi Yunus alaihi salam. Padahal Nabi Yunus beliau seorang nabi yang keimanannya sangat kuat dan ketakwaannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah perintahkan kepadanya, ia hanya mengatakan sami'na wa ata'na saja. Ya Allah, aku dengar perintahmu dan aku akan melaksanakan perintahmu itu. Berbeda dengan kita. Tapi orang yang beriman, orang yang takwa kepada Allah sekalipun, Allah datangkan ujian kepadanya. Kemudian Allah abadikan momentum ini dalam Al-Quran, dan Allah sampaikan di situ, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu pula lah Allah akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika ia kelak nanti akan mendapatkan ujian sebagaimana ujiannya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi tidak ada yang lebih berat kecuali ujian Nabi Yunus. Bahkan hari ini pun apa yang kita rasakan itu berat, tidak seberat ujiannya Nabi Yunus alaihissalam. Bayangkan Nabi Yunus ketika ia ditelan oleh ikan paus. Ada satu riwayat mengatakan setelah ditelan oleh ikan paus, kemudian datang lagi ikan paus untuk menelannya. Kira-kira apa yang mampu kita lakukan? Rasa-rasanya kita tidak mampu melakukan apa-apa, kecuali kita hanya pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun yang dilakukan Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam doanya, Nabi Yunus tidak minta untuk dikeluarkan. Nabi Yunus dalam doanya tidak minta untuk dimuntahkan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? Satu yang dilakukan oleh Nabi Yunus, yang pertama adalah menguatkan kalimat la ilaha illallahnya, yaitu menguatkan akan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi yang terjepit seperti itu pun ia tetap mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Kadang kita dalam satu masalah yang tidak seberat masalahnya Nabi Yunus alaihissalam, kita sudah lupa bahwasanya
kita adalah hamba Allah dan kita harus kembali kepada Allah, karena sejatinya ketika Allah datangkan ujian kepada kita, Allah bukan membenci kita, tapi Allah ingin kita kembali. Itu saja. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus mengatakan subhanaka, ya, mensucikan akan nama Allah. Nabi Yunus tidak berprasangka buruk kepada Allah. Justru Nabi Yunus mengucapkan subhanallah dan bertasbih. Tasbih Nabi Yunus ini bermakna ketika masalah itu datang, maka jangan pernah kita menyalahkan Allah. Jangan pernah kita menyalahkan takdir. Sering sekali justru ketika kita mendapatkan masalah, kita menyalahkan Allah. Kita suudzon kepada Allah, kemudian kita menyalahkan takdir-takdirnya. Kemudian kenapa harus kami, kenapa harus kita, kenapa harus aku, gitu, seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus melakukan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui kesalahannya. Tidak ada satu pun doa ketika Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada satu kata pun Nabi Yunus untuk minta dikeluarkan. Tapi nyatanya apa? Allah selalu tahu apa yang dibutuhkan. Allah selalu tahu, karena solusi milik Allah, jalan keluar milik Allah. Hanya cukup Nabi Yunus menguatkan ketakwaannya, kemudian Nabi Yunus menanggalkan suudzonnya kepada Allah, tetap mensucikan Allah dengan segala asmanya yang husna, kemudian dengan sifatnya yang ulia, kemudian mengakui akan kesalahannya. Ternyata itu menjadi solusi diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam. Dan bahkan Allah sampaikan dalam surat yang lain pula, apa Allah sampaikan? Walau annahu minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak bertasbih, maka akan dibiarkan di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi dengan tasbih itu sangat powerful sekali teman-teman semuanya. Kadang ketika kita merasa tidak ada solusi lagi dalam kehidupan kita, dalam masalah kita tidak bisa bersandar kepada siapa lagi, justru Allah sedang mendatangkan SOS-nya yang harus kita pencet. Apa yang harusnya kita pencet? Seperti halnya kita dalam satu lift. Di lift itu ketika di dalam lift kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa, sinyal nggak ada, ya, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah cukup diam, kemudian kita pencet tombol SOS. Tasbih itulah tombol SOS-nya. Tasbih itulah emergency button-nya yang harus kita pencet. Sering sekali ketika masalah kita datang, justru kita meninggalkan tasbih kita, tadarruk kita kepada Allah, mengakui akan kesalahan-kesalahan kita, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Justru kita malah mengupayakan dengan kaki kita dan tangan kita saja, yang pada akhirnya solusi tidak kunjung datang, justru hadir lagi masalah yang baru. Tapi ketika masalah itu datang, cukup kita tadarruk kepada Allah akan kesalahan-kesalahan kita, maka Allah yang akan mendatangkan jalan keluarnya. Bukan kita yang mencari jalan keluar, bukan kita yang mencari solusi, tapi Allah dengan kehendaknya dan dengan caranya yang terbaik akan datangkan jalan keluar, akan datangkan solusi ketika kita mau merendah dan kita tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu swipe up, kita merasa kita bisa, tapi harus ketika kita masalah datang, swipe down, tadarruk, kita merendah di hadapan Allah, maka Allah yang akan menurunkan pertolongannya. Baik teman-teman, itu saja. Jumpa lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang di BTW Break Time with saya Radit Hud. Hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat. Barakallahu fikum.